Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 6. Seorang pengusaha pesawat terbang memang harus mencoba sendiri pesawat yang akan dibelinya. Tapi kalau pesawatnya dibajak, apakah kau yakin bisa mendarat dengan selamat? Wah, saya bukan sedang membantu narapidana kabur loh, Pak. Hihihi, selaku tertawa. Saya justru sedang menyelamatkan masa depan perempuan cantik, yang tidak berdaya menghadapi kezaliman orang tuanya. Sebaiknya kau temui saja orang tuanya, Dit, kata Papa risau. Jelaskan apa yang terjadi untuk membuka pikiran mereka. Mudah-mudahan mereka akan mengambil keputusan yang lebih baik. Tenang saja, Pak, sahutku menghiburnya. Aku akan membereskan masalah ini. Kau yakin, Nak? Tidak perlu bantuan Papa. Aku tidak mau jadi generasi yang suka membawa-bawa jabatan orang tua. Papa tahu, selama ini kau memang selalu cekatan mengatasi semua masalah. Dit, puji Papa bangga. Jangan-jangan kau pun sudah tidak membutuhkan aku lagi sebagai papamu. Aku termasuk orang yang percaya bahwa keberhasilan generasi muda karena dukungan dan kolaborasi dengan generasi sebelumnya kok. Hahaha, jawabku terbahak-bahak. Jadi jangan khawatir, Pak. Tidak akan ada kudeta. Adit, seru Papa sebelum menutup sambungan telepon. Ya, Pak. Jangan terlalu jauh. Setelah menyerahkan gadis itu, kau harus segera menarik diri dari masalah ini. Jangan mencampuri urusan keluarga orang lain. Tentu, Pak. Janjiku sungguh-sungguh. Setelah menemui orang tuanya, saya tidak mau lagi berurusan dengan mereka. Adit terpaksa memutar arah sebelum membeli pakaian dan makanan buat Cinta. Ia memutuskan untuk mendatangi dulu rumah orang tua Cinta. Masih ada beberapa petugas dari kepolisian yang berjaga-jaga di sana, ketika mobil limousin yang Adit kemudikan melintas masuk. Beberapa orang yang berkerumun di ruang tamu, serentak menghambur keluar ketika melihat mobil limousin itu datang. Pemuda itu sudah menduganya. Begitu dia melangkah turun dari mobil, seorang perempuan bergaun malam sudah berdiri di beranda dengan membelalak mata. Tatapan matanya tajam, seperti sedang meneliti dan menginterogasi, tanpa terlihat senyum yang ramah. Kau yang melarikan anak saya. Mama Sekar langsung menyambut Adit dengan makian. Kau yang membawa kabur anakku. Adit hanya diam, ia terlihat sedang menghela nafas. Mencoba bersabar dan menahan emosinya, sambil berusaha untuk tetap tersenyum ramah. Seketika Adit melihat seorang lelaki berpakaian rapi dan santai. Terlihat raut mukanya yang sabar dan bijaksana. Ia muncul tergopoh-gopoh dari dalam rumah untuk melerai istrinya. Biarkan dia masuk dulu, Mam, ucap pria parubaya itu menerangkan. Masa begitu cara kita menyambut tamu? Lalu pria parubaya yang bernama Pramudya menoleh ramah, sambil tersenyum kepada Adit. Ayo, silahkan masuk. Pemuda itu mengangguk sopan. Pramudya langsung menghampirinya, menggamitnya untuk memasuki rumah. Mama Sekar membuntuti dari belakang, dengan tidak sabar diikuti juga oleh Prima dan Jelita. Salah satu petugas dari kepolisian pun ikut juga masuk ke dalam rumah. Ayo, bilang. Di mana kau sembunyikan Cinta? Mama Sekar langsung memberondong dengan pertanyaan. Padahal baru beberapa detik pemuda itu mendudukan dirinya di sofa ruang tamu. Jangan begitu, Mam, sela Pramudya menengahi. Biarkan dia menjelaskan dulu. Dia yang bisa menjadi kunci penyelesaian masalah ini. Jangan-jangan dia justru hanya korban. Salah seorang petugas polisi segera mengambil tempat di antara mereka. Waspada jika sewaktu-waktu kehadirannya dibutuhkan dalam perundingan ini. Saya ingin mengabarkan bahwa Cinta baik-baik saja, ujar Adit santun. Ia tidak merasa tersinggung sedikit pun, meski Mama Sekar memperlakukannya seperti kuman yang harus dibasmi. Yang perlu saya luruskan adalah, saya tidak membawa kabur Cinta. Tapi Cinta sendiri yang ingin melarikan diri dari rumah dan pernikahan ini. Petugas dari polisi berdehem memberi isyarat. Tadi ibu melaporkan bahwa putri ibu diculik, tegurnya sambil menatap Mama Sekar. Mama Sekar membetulkan sikap duduknya, berlagak tenang meskipun mukanya merah padam. Apa bedanya? Balasnya tidak mau disalahkan. Yang pasti, anak saya hilang.
Seharusnya Bapak membantu saya menemukannya. Kok malah sampai penculiknya yang menyerahkan diri? Maaf, Bu, potong Adit tegas. Saya sama sekali tidak berniat menculik Cinta. Cinta yang mengancam dan meminta saya untuk membawanya pergi, karena tidak mau dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Kau tidak tahu apa-apa? Dengus Mama Sekar jengkel. Kau jangan ngomong sembarangan. Saya justru menolongnya dari musibah yang akan menimpanya, jawab Adit santai. Saya ingin kau kembalikan anak saya. Desis Mama Sekar dengan ekspresi marah. Cinta tidak mau pulang, Bu, sahut pemuda itu mengangkat bahu. Dan saya tidak menculiknya. Begini, Bu, potong petugas polisi itu dengan arif dan mencoba menengahi. Kami kira, kami sudah mulai memahami persoalan yang sebenarnya. Putri ibu melarikan diri karena menolak dinikahkan dengan lelaki yang tidak dicintainya. Semua ini saya lakukan demi kebaikan dia sendiri, Pak. Sahut Mama Sekar ngotot. Saya minta Bapak menjemput anak saya sekarang juga. Nah, itu namanya pencidukan, ujar polisi menerangkan. Padahal putri ibu tidak melakukan kejahatan apa-apa. Justru ibu telah melakukan pemaksaan dan pengancaman terhadap dirinya. Wajar kalau dia lari untuk menyelamatkan diri. Kami sebagai polisi bisa berbalik tugas, dan justru akan melindungi putri ibu untuk memastikan tidak ada lagi pemaksaan yang lain. Saya ibunya. Erang Mama Sekar terguncang. Bagaimana mungkin saya bisa menganiaya anak saya sendiri? Maaf, Bu, kata polisi bijak. Memang yang ibu lakukan tidak menyakiti secara fisik, tetapi ibu bisa dikarenakan sanksi atas penganiayaan jiwa. Dan itu lebih berat ganjaran hukumannya. Lagi pula, Pak, tambah Adit sambil menatap petugas polisi. Bukankah anak berusia di atas 18 tahun sudah berhak menentukan sendiri jalan hidupnya? Orang tua sekalipun tidak berhak untuk mendikte. Mama Sekar serentak menoleh dengan dingin kepada Adit. Siapa kau sebenarnya? Dari mana kau paham mengenai hukum segala? Saya hanya supir, Bu, jawab Adit kalem. Tapi apakah rakyat kecil seperti saya tidak punya hak untuk bicara? Apakah hukum hanya berpihak pada orang-orang kaya seperti ibu? Berdasarkan perundingan secara kekeluargaan dengan pihak kepolisian, Pramudia mencabut berkas laporan penculikan terhadap Cinta. Ia juga meminta maaf atas laporan yang tidak sesuai kenyataan. Mama Sekar terlihat demikian terpukul. Ia segera bangkit meninggalkan ruangan, setelah mengetahui keadaan ternyata berbalik menyerang dirinya. Meskipun Adit terlihat sebagai pemuda baik-baik, petugas polisi tetap melakukan interogasi. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan silang. Sampai akhirnya menyimpulkan bahwa Adit bersih dan tidak perlu dicurigai, karena ia sama sekali tidak ikut merencanakan pelarian Cinta. Dengan perjanjian bahwa Cinta tidak akan dijemput. Adit pun memberitahukan di mana Cinta berada. Adit juga memberikan nomor ponselnya. Namun tetap menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik perusahaan. Melihat sikap Adit yang dapat dipercaya, Pramudia meminta Adit untuk menjaga Cinta sementara waktu. Pramudia memutuskan untuk tidak menemui Cinta, memberi kesempatan pada putrinya untuk menenangkan diri lebih dulu. Pramudia juga memberikan beberapa tumpuk lembaran uang 100 ribuan kepada Adit. Sebagai pegangan jika Adit harus mengeluarkan biaya untuk Cinta, sehingga Adit tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk menolong Cinta. Refleks Adit ingin menolak. Tapi ia cepat tersadar bahwa ia harus bersikap sebagai supir yang hidup sederhana. Mau tidak mau ia menerima uang itu untuk menghindari kecurigaan Pramudia. Telepon saya jika Cinta memerlukan apapun, pesan Pramudia sebelum Adit berpamitan. Lalu dengan mata berkaca-kaca, Pramudia berkata lirih. Tolong jaga dia baik-baik. Sesaat setelah kepergian pemuda itu, di ruang tamu masih duduk Prima, Jelita, dan Pramudia. Mereka bertiga sepertinya masih membicarakan sosok pemuda, yang baru saja pamit beberapa menit lalu. Pak, Prima curiga sama si supir tadi. Menurut penilaian Prima, ada rahasia dari pria itu, entah apa ya? Coba Papa simak kalimatnya tadi, saat menjawab omongan Mama. Dia seperti bukan seorang supir, dari cara ngomongnya yang tenang dan pintar. Benar itu, Pak. Jelita juga merasakan sama seperti Mas Prima. Gimana kalau Mas Prima cari tahu informasi tentang pria itu? Besok Mas Prima datangin lagi ke tempat kerjanya.
Nih tadi Jelita sengaja ambil foto dia tanpa dia sadari. Jelita kemudian menyerahkan ponselnya pada Mas Prima kakaknya. Foto hasil jepretan Jelita sangat bagus, dan terlihat semua wajah pemuda itu. Nih, Pak. Coba Papa lihat. Prima yakin orang ini pendidikannya minimal setingkat S1. Iya Jelita, besok Mas Prima selidiki siapa lelaki muda ini, supaya kita yakin kalau dia benar-benar pemuda baik, dan tidak ada niat terselubung memanfaatkan cinta adik kita. Sebentar, rasa-rasanya Papa nggak asing sama nomor ponsel ini. Coba nak kamu periksa nomor HP ini. Tadi kan ada nomor HP yang dikasih Satpam. Satu nomor sekretaris, satu nomor HP pimpinannya. Kemudian Prima mengecek nomor ponsel, yang tadi pagi ia dapatkan dari Satpam yang bertugas. Tiba-tiba Prima terkejut, mulutnya menganga dan matanya terbelalak. Kenapa, nak? Tanya Pramudia ikut kaget melihat ekspresi Prima anaknya. Benar ternyata feelingku, Pak, sahut Prima sambil menghela nafas sejenak. Pemuda tadi itu pemilik mobil limousin, Pak. Namanya Aditya Febriansyah, Direktur PT RWG Trans, Persero. Ini lihat saja profilnya Pak, tadi Prima iseng-iseng buka WA-nya melalui nomor ponsel ini. Bentar, Mas. Ini kan pemuda tadi, timpal Jelita cepat, sambil kembali menyerahkan HP-nya yang tadi sempat dikembalikan Prima kakaknya. Sekarang Papa tenang nak, cinta di tangan orang yang tepat. Nanti kau temui dia baik-baik, tolong suruh dia temuin Papa di kantor Papa ya, nak? Oke, Pak. Percayakan semua tugas ini pada Prima. Sementara itu di kamar bungalow. Mama. Teriak Cinta mengigau. Cinta terbangun dari tidur dengan nafas terengah-engah. Kemudian memandangi sekeliling ruangan kamar bungalow ini, dan kaget ketika tidak menemukan Adit. Cinta segera bangkit dari pembaringan. Dengan tergesa-gesa, ia melangkah menuju kamar mandi berharap pemuda itu ada di sana. Ceklek. Begitu pintu kamar mandi itu terbuka, ia meneliti sekeliling ruangan kamar mandi, yang ternyata pemuda itu tidak ditemukan. Masih dalam keadaan jengkel dan panik, Cinta meraih pesawat telepon di sisi tempat tidur. Ia langsung memutar nomor telepon rumah Robi. Ketika terdengar suara Robi di seberang sana, aku langsung menumpahkan keresahanku. Tolong aku, Robi, ratapku sedih. Keluarkan aku dari persoalan ini. Untuk apa kamu kabur, Cinta? Tanya Robi khawatir. Bagaimana kamu tahu aku kabur? Tanyaku curiga. Mereka mencari-carimu kemana-mana. Bahkan aku dikira menyembunyikanmu di rumahku, jelas Robi kikuk. Katakan di mana kamu berada, Cinta. Kamu mau menjemputku? Tentu saja. Dan kamu mau menghadapi orang tuaku? Bukannya mereka malah berterima kasih, kalau aku berhasil mengembalikanmu? Maksudku, untuk melamarku, desisku geram. Tidak, aku belum siap. Tapi aku hanya ingin kawin denganmu. Bukan dengan lelaki itu, jeritku histeris. Aku hamil, Robi. Aku mengandung anakmu. Sudah kubilang, aku belum siap jadi suami dan ayah, jelas Robi sedih. Kau lihat keadaan orang tuaku. Aku trauma dengan pernikahan. Aku tidak mau menikah jika hanya untuk bercerai. Tapi aku hampir direbut dan dimiliki pria lain. Robi, pekiku meradang. Kekasihmu sendiri akan dinikahi pria lain. Mengapa kamu hanya diam saja dan tidak sanggup berbuat apa-apa? Aku tidak mungkin membebaskanmu, desah Robi kacau. Mamamu yang mengatur pernikahan ini. Dan bukan aku yang dipilih jadi suamimu, kan? Jadi kamu membiarkanku direbut lelaki lain? Jika itu yang terbaik untukmu, aku merelakanmu, Cinta. Aku membanting telepon dengan geram lalu menangis meraung-raung. Ternyata lelaki yang kucintai dan kuharapkan, malah rela menyerahkanku pada Freddy. Untung saja aku bisa kabur dari rumah dan menghindari pernikahan ini. Aku betul-betul tidak tahu harus bagaimana lagi. Barangkali mungkin seharusnya menuruti saja kemauan Mama. Kemana aku harus mencari pertolongan? Aku tidak punya tempat berlindung, Papa tidak bisa diharapkan. Dalam keluarga, ia cuma dipajang sebagai Papa, tapi tidak memiliki wibawa dan pengaruh. Seluruh hidupnya telah digadaikan kepada Mama. Papa sendiri pernah menceritakan kepadaku. Ia tidak berani menentang Mama,
karena mama yang telah menyelamatkan keluarga dari ambang kehancuran. Dan papa bukan hanya berhutang budi, tapi juga berhutang nyawa. Aku menangis pilu dan merasa sebatang kara. Apalagi si supir limousin pun menghilang entah kemana, membuatku semakin panik dan putus asa. Kemudian aku keluar dari bungalow itu, menuju meja resepsionis. Sang resepsionis yang tadi sempat SWOT dan curiga kini lebih bersahabat. Resepsionis itu dengan ramah menyapaku. "Selamat malam, Bu," sapa si resepsionis itu ramah. "Ada yang bisa kami bantu?" "Malam juga, Mbak," jawabku gelisah. "Mbak, boleh saya nanya?" "Silahkan, Bu." "Mau tanya apa?" "Nanti saya jawab sesuai kemampuan saya." "Apa tadi suami saya pergi dari sini? Adakah ia meninggalkan sesuatu sama Mbak? Soalnya tadi saya telepon ponselnya tidak aktif." "Tadi ia hanya menitipkan ini, Bu," jawabnya sambil ia menyerahkan sebuah amplop surat padaku. "Oke, Mbak," kataku sedikit mulai tenang. "Terima kasih." Saya kembali lagi ke kamar. Aku balik kembali ke kamar, dan dengan semangat aku mulai membuka dan membaca surat itu. "Tuh, Cinta. Mungkin sekarang kamu sedang kaget dan panik ya, saat tidak mendapati aku di sana. Tapi kamu jangan panik, Cinta. Jika kamu mendapati surat ini maka tersenyumlah, karena kamu akan terlihat semakin cantik bila tersenyum. Aku lelaki yang selalu menepati janji dan akan kembali ke sana. Kamu percaya kan? Tutup matamu, pasti aku segera berada di sana." Si supir limousin. Lamat-lamat aku mendengar pintu dibuka. Aku langsung menoleh ke arah pintu sambil menegakkan punggung, mataku mengerjap-ngerjap melihat siapa yang datang. Tampak Adit melangkah masuk, dan tangannya menjinjing kantong-kantong plastik. "Untuk apa kamu kembali?" semprotku kesal. "Mengapa tidak kau tinggalkan saja aku sendiri di sini selamanya?" "Kau pasti lapar," sahut Adit tenang. "Makan dulu." Adit meletakkan kantong-kantong plastik di atas meja, lalu ia mengeluarkan beberapa wadah berisi makanan dan menatanya. "Kalau aku pulang, polisi dan keluargamu akan menginterogasiku. Kau sendiri yang bilang begitu, jadi kemana lagi aku harus bersembunyi, kalau bukan di sini?" Dari kantong lain, Adit mengeluarkan beberapa helai pakaian, lalu memberikannya kepadaku yang masih tertegun bengong mengawasinya. Aku menerimanya dengan perasaan bingung bercampur haru. "Aku juga membeli pakaian. Mudah-mudahan pas ukurannya denganmu, dan jumlahnya cukup untuk selama kamu kabur. Mau berapa lama kamu bertahan di sini?" "Selama-lamanya," sahutku lemah. Tapi kemudian aku cepat-cepat meralat. Tentu saja bukan menginap di sini selamanya. Maksudku, aku tidak akan pernah kembali ke rumah. Aku akan mencari pekerjaan dan mengontrak rumah. "Jangan pikirkan apa-apa dulu," kata Adit menghibur. "Ayo, makan dulu. Kamu pasti kelaparan sejak pagi belum makan." Aku beringsut dari tempat tidur. Berapa lama aku tertidur tadi? Baru sekarang aku merasakan betapa lapar perutku. Aku duduk di samping Adit, dan menghadap meja makan. Aku membantu Adit membuka bungkusan makanan. Masih hangat. Dari dalamnya menyeruak aroma bakmi goreng dan puyonghai yang lezat. Mencium bau yang menyengat itu, perutku langsung bergolak. Iapi, tiba-tiba mualku kambuh lagi. Sejak hamil, aku sensitif terhadap aroma. Aku terhuyung-huyung menuju kamar mandi dan muntah-muntah lagi. Kali ini lebih hebat sampai aku merasa seluruh cairan di dalam tubuhku keluar semua. Aku merasa lemah sekali. Dengan sempoyongan, aku melangkah keluar dari kamar mandi. Aku sama sekali tidak menyangka, Adit telah menunggunya di depan pintu. Adit meraih lenganku, memapahku agar aku bisa melangkah seimbang. Lalu mengulurkan handuk untuk menyeka mulutku. Aku menengadah, tercengang mendapat perhatian sebesar itu dari pemuda yang baru 1 hari ku kenal. Perhatian yang bahkan tidak pernah diberikan Robi padaku. Dan saat itu aku baru menyadari, betapa tampannya Adit yang berdiri di hadapanku ini. Bersambung.